Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Dalam falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian nilai-nilai kebudayaan. Antara pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan dan tidak dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Sistem pendidikan adalah suatu sistem yang senantiasa dinamis, tidak pernah berhenti, tidak pernah statis. Kemudian dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, untuk mengembangkan pendidikan kita harus memperhatikan dua kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mengembangkan nilai karakter pada peserta didik harus melihat kodrat alam, di mana karakter dasar yang dimiliki oleh peserta didik tanpa tentunya mengabaikan kodrat zaman, yaitu bagaimana perkembangan zaman. Jadi seperti saya yang bertugas diamanahkan mengajar di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah. Nilai karakter yang paling ditekankan pada peserta didik kodratnya sebagai seorang muslim. Alhamdulillah di sekolah saya 100% peserta didiknya beragama Islam. Jadi bagaimana peserta didik itu mengenali kodratnya sebagai seorang muslim? Tentunya tidak mengabaikan juga perkembangan zaman. Sebagaimana slogan yang dimiliki adalah berakidah dan berprestasi. Akidah mewakili kodrat yang dimiliki oleh peserta didik sebagai seorang muslim. Kemudian prestasi juga dikembangkan. Dan tentunya juga senantiasa mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal itu bisa dikembangkan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Antara kearifan lokal, budaya yang dimiliki oleh peserta didik, bagaimana kita menyatukannya dengan nilai-nilai keislaman sebagai jati diri sebagai seorang muslim. Kemudian dalam melakukan perubahan ada 3 asas yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan trikon. Trikon ini sesuai dengan namanya, awalnya ada kon. Yang pertama kontinu, kemudian konvergen dan konsentris. Ini 3 asas yang perlu kita catat dan kita tekankan dalam mengembangkan atau melakukan perubahan dalam pendidikan. Yang pertama kontinu bermakna bahwa untuk mengembangkan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahap setahap. Peserta didik tidak mungkin kita mengubah dalam waktu yang singkat, dalam istilahnya dalam waktu sekejap, abrakadabra, simsalabim. Tapi peserta didik itu berproses untuk melakukan perubahan. Kemudian asas yang kedua adalah konvergen, bahwa dalam mengembangkan pendidikan untuk membangun nilai-nilai karakter, semua potensi itu kita kumpulkan, kemudian menuju satu arah tujuan pendidikan. Bagaimana mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengambil semua potensi yang ada. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman tidak mungkin kita tinggalkan. Itu asas konvergen. Kemudian asas yang ketiga adalah konsentris. Bagaimanapun kita mengambil budaya-budaya luar, perkembangan yang ada di luar negara kita, atau perkembangan yang ada di luar budaya lokal yang kita miliki. Akan tetapi nilai-nilai karakter itu senantiasa kita tanamkan. Nilai kearifan lokal senantiasa tetap kita jaga. Tentunya juga dengan mengolah dan mengevaluasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke dalam diri kita atau ke dalam lingkungan kita. Jadi ini 3 asas yang perlu kita perhatikan sekali lagi: kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian di tempat pengabdian saya di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah, 3 asas ini tentunya diturunkan. Dan nilai karakter yang paling diutamakan adalah bagaimana peserta didik mengetahui jati dirinya sebagai seorang muslim ini. Jadi untuk menemukan karakter dari siswa, karakter yang utama yang perlu dia perhatikan, apalagi untuk tingkat SMP, di masa dia berubah dari masa anak-anak, kemudian dia akan berubah menjadi balik. Peserta didik diarahkan untuk mengetahui keadaannya, bagaimana konsekuensi sebagai seorang muslim ketika dia balik. Jadi bagaimana nilai-nilai kebudayaan, kemudian perkembangan teknologi, perkembangan zaman bisa dibawa. Misalkan peserta didik itu memiliki cita-cita ingin menjadi seorang polisi. Bagaimana dia kedepannya menjadi seorang polisi, memiliki akhlak yang mulia, dia amanah dengan pekerjaannya, dan dia tidak lupa dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Atau dia ingin menjadi seorang
pebisnis atau menjadi bisnismen. Bagaimana kesibukan dengan perdagangannya, dengan dunia bisnisnya tidak membuat dia lupa statusnya, kodratnya sebagai seorang muslim. Inilah nilai-nilai yang perlu dikembangkan. Dan tentunya tadi juga dengan asas konsentris, nilai-nilai budaya luar, budaya asing tentunya juga perlu dilihat, dievaluasi apakah bersesuaian dengan nilai-nilai karakter yang kita miliki, atau kalau perlu dalam pembelajaran yang kita lakukan dalam pembinaan karakter peserta didik itu bagaimana nilai-nilai kebudayaan itu senantiasa diasimilasi atau disesuaikan dengan nilai-nilai Islam sebagaimana kodrat peserta didik sebagai seorang muslim. Jadi inilah falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal budaya di tempat kita, termasuk karakter sekolah masing-masing. Karena tentunya untuk mengembangkan pendidikan yang senantiasa mengalami dinamika di setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman, senantiasa melakukan perubahan. Perubahan itu tentunya dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena perkembangan yang ingin kita lakukan harus menyesuaikan dengan karakter di sekolah masing-masing, sehingga strategi yang mungkin dibangun tetap memperhatikan dengan karakter yang dimiliki oleh sekolah atau satuan pendidikan di tempat masing-masing. Jadi inilah nilai-nilai yang bisa saya refleksikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan pendidikan di tempat pengabdian saya di SMP Islam Terpadu Wahda Islamnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.